karakter kemuliaan tiang pelunggu di sisi Allah dikala kita menjadikan Allah itu lebih utama daripada masiwallah, daripada selain Allah. Kenapa? Apa kata Allah? Jikalau engkau mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatimu dengan berlari, kata Allah. Kamu mendekatiku dengan satu jengkal, maka aku mendekatimu dengan satu depa. Kamu menyebut namaku di majelis-majelismu, di masjid-masjidmu, di depan jamaahmu, maka aku menyebutmu di depan majelis para malaikat-malaikatku, kata Allah. Makanya kita hadir malam niki para jamaah dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasul sambil kita berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin walladzi liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Hadratil mukarramin yang kami hormati dan muliakan, segenap DKM Masjid Al-Mujahidin lingkungan Tangsi nggih. Mudah-mudahan semua kita yang hadir pada malam hari ini menjadi calon penghuni syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada malam hari ini atas nikmat dan karunia dari Allah, tiang pelungguh sami mau hadir dalam keadaan sehat wal afiat. Niki adalah nikmat Allah yang sangat berharga kepada kita, karena nikmat sehat niki mahal. Loe dengan peta rizki, peta kepeng, leman kelima sampai malam niat meta kepeng, lagu ternyata setelah sakit kepeng buwe isi tepeta obat. Maka oleh karenanya yang paling mahal dalam nikmat zahir ini adalah nikmat sehat. Namun yang termahal dari nikmat batin yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir dalam majelis ilmu yang merupakan warisan terbesar dari baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita solawat. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi. Ya Nabi salam alaika, ya
salawatullah anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus sudur ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habibi salam ala ya Habibi ya Muhammad ya Rusal khafiqaini ya Habibi ya Muhammad ya Rusal ya Muayyad ya Mumaj ya Imam al-Qiblat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu Allahumma salli wa sallim. Kenapa kita awali dengan solawat? Karena baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, zainu majalisakum bis salah. Wahai umatku, kata Nabi, hiasilah tempat-tempat berkumpulmu, hiasi majelis-majelismu dengan banyak baca solawat kepada beliau. Fa inna salatukum nuran yaumal qiyamah. Karena solawat yang kalian sampaikan itu akan datang menjadi cahaya bagi kalian pada hari kiamat. Sejak tiang pelunggu sami arak li alam barzah, sejak tiang pelunggu sami arak li alam kubur, maka solawat itu akan datang kepada penghuni kubur tersebut, akan menjadi cahaya di alam kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai manusia ini, Allah jadikan dalam bentuk yang fi ahsani taqwim. Bentuk si paling sempurna ciptaan Allah adalah manusia. Malaikat punya akal tapi tidak punya nafsu. Angka malaikat wajar lamun dek nawah salah, sehingga ndara nafsu. Ndek malaikat ndek naulak merari. Wah, ada dengar malaikat Jibril lalu nyongkol. Ndara nggih. Kenapa? Karena malaikat itu tidak punya nafsu. Melihat perempuan biasa, luwek kepeng biasa, karena memang nafsunya tidak ada. Wajar kalau malaikat itu tidak punya dosa. Lamun wah kedong sujud, sujud doang. Ndek wah gawe sak lain. Lamun wah kedong wahyu, wahyu doang.
Malaikat maut lamun wah kedong cabut nyawa enggak doang jari poro cabut nyawa doang den wah salah alamat. Oh ne cabut salah tolo Malik, ne cabut kesalah tolo Malik. Tidak, karena memang Allah anugerahkan malaikat itu akal. Wajar lamun malaikat ndek nara dosa ndara salah. Tapi kalau hewan, Allah jadikan hewan itu yang ada hanya nafsu, tidak punya akal. Agama ndek nara. Coba ketuan manuk wah bejumat. Itu beketuan jogang. Hewan tidak punya akal, tapi yang Allah anugerahkan bagi hewan itu nafsu. Angka wajar kalau hewan itu sulamun wah taek syahwat. Den tahu tuan guru, den tahu camat liwat lamun wah melet ja ningkes doa. Bu niki le kebon roe wah da serius ruan tukang dokar kan jaran kadunan deh ndek narak beselana berembe kebeli apa-apa jaran no cuek doa wah da kita jaran beselana ina. Oh ndeno pada tu jaran nikin ndeno beselana lagu den tawila dia nggak ada rasa malunya. Kenapa? Karena memang akal tidak ada. Tapi kalau manusia ini luar biasa yang Allah anugerahkan. Mana? Allah anugerahkan agama, Allah anugerahkan akal, Allah anugerahkan nafsu, dan Allah anugerahkan ilmu. Subhanallah. Wajar lamun manusia berbuat salah. Kenapa? Ada variabel nafsu yang Allah berikan dalam diri manusia. Wajar. Tapi manusia yang baik bukanlah orang yang tidak pernah berbuat salah, tapi manusia yang terbaik dikala dia berbuat dosa kepada Allah, dia sadar dengan dosanya, mohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Itu orang yang baik. Tapi kalau manusia akal kalah daripada nafsu, nafsu doang, sembayangan deh, jumatan deh, ngajin deh, selapuan deh, maka manusia lebih rendah derajatnya daripada hewan. Nauzubillah. Tapi kalau akal manusia, ilmu manusia, agama manusia lebih menang daripada nafsunya, maka manusia lebih hebat daripada malaikat. Kuncinya kita Bapak Ibu. Nah yang pun sebut sida-sida Allah, manusia ini dijadikan oleh Allah, innal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya Allah jadikan manusia itu bentuknya paling bagus, paling sempurna. Allah berikan kita mata, alhamdulillah, alis nak bagus, alis solah. Ya Allah, lagu Arab baik dengan ini kuris-kuris alis. Aran dek, aris tekuris mengganti sifat 20. Musepidol sinabe pada tikungan hatu lek bundaran gerung ruan. Coba tebeng si Allah Ta'ala nikmat ndek tahu syukur. Alhamdulillah, tiang pelungguh manusia akhir zaman, umat Nabi akhir zaman. Tapi meskipun kita paling akhir dijadikan oleh Allah, Nabi Musa mengatakan, meskipun umat Muhammad umat yang terakhir, tapi mereka paling dahulu masuk surga. Lamun dek man bih selapu umat Muhammad tama surga, dek man kanggo umat nabi-nabi sak lain tama surga. Lagu ara tepopok kecak julu le neraka. Nden ngone Bapak, umat baginda Nabi sak paling murid tama surga, mampir julu le neraka.
Mbe umat Nabi Muhammad paling mudin tama syurga dengan mampir jok neraka nden ngone. Arak pira kebelo pira kelain arak 700.000 tahun. Mele nyoba ibu lagu arak jamaah wakadong komuni le neraka le surga lengkap apa pemilih arak jamaah li Sambelia Lombok Timur berkata Tuhan lengkap le surga lengkap arak rokok wakadong kena lengkap nek semel ralat malik arak rokok arak dia. Oh berarti bu tengah rokok ndot dulu lagu colok kendi arak saya nggak le surga ndara api terus lamun tenutung berembe tentang lamun melenutung tulik setuik beli api tu le neraka tuh nyodok nutung lah dong nyala itu. Nah inilah kita manusia watican si Allah Ta'ala arak doang ke milik salain nyangkan panas pun gak mak panas lalu hujan gak mak sekali dua tapi hujan si Allah Ta'ala nenek kaji maka hujan-hujan lonto arak girang mana ibu ini masih rere ini ya doang nih. Nah inilah jadi Allah jadikan kita pi ahsani taqwim sempurna manusia. Alhamdulillah mata kita Allah jadikan sempurna, hidung kita sempurna. Alhamdulillah ti masih kempes-kempes hidung syukur bae sila. Lawang nabawa anda alhamdulillah. Coba lamun atas andang luang hidung di bu musim hujan. Ya Allah, makanya Allah ulang dalam surah Ar-Rahman fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatmu yang nikmatku yang mana yang akan kalian dustakan kata Allah. Makanya karena manusia ini sempurna, Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, Abdulun nas fihi khamsu khisalin. Karakter manusia yang termulia di sisi Allah itu ada 5 kata Abu Bakar. Lamun temile tahu diri derajat yang pelungguh sami bagus di hadapan Allah, lamun berdua 5 sifat niki. Mudahan arak nggih. Mana yang pertama ayyakuna ala ibadati rabbihi muqbila, yaitu orang-orang yang menjadikan ibadah kepada Tuhannya itu yang dia utamakan daripada dunia beserta isinya. Andai lamun pilihan te bapak ibu terpilihan te si Allah Ta'ala ni kebengside manik Allah Ta'ala gawe sembahyang terus ne setui kebagi kepeng PKH embe de pilih sembahyang apa PKH PKH dulu ampun sembahyang ini. Karakter kemuliaan tiang pelungguh di sisi Allah dikala kita menjadikan Allah itu lebih utama daripada masiwallah, daripada selain Allah. Kenapa? Apa kata Allah? Jikalau engkau mendekatiku dengan berjalan, maka aku mendekatimu dengan berlari kata Allah. Kamu mendekatiku dengan 1 jengkal, maka aku mendekatimu dengan 1 depah. Kamu menyebut namaku di majelis-majelismu, di masjid-masjidmu, di depan jamaahmu, maka aku menyebutmu di depan majelis para malaikat-malaikatku kata Allah. Makanya
kita hadir malam niki para jamaah dalam rangka kita bertaqarrub kepada Allah, kita bersolawat kepada Rasul sambil kita berzikir kepada Allah. Hadir tetap bahagia, condong atin tajok amal soleh, condong hati kita kepada Allah. Dan dalam kita ibadah kita fokus mendekat sama Allah. Maka sebelum kita ibadah, sebelum sholat, sebelum zikir, sebelum doa, dan ba'da kita berdoa, maka diajarkan kita oleh para aulia, oleh para ulama. Imamul Ghazali mengatakan, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan. Apal Ibu? Zaman apal? Nama lagu Ayu Ting Ting je ceket teman deh. Ya Hannan, ya Mannan, ya Dayyan, ya Sultan. Kalau ini kita zikirkan tiap pagi dan petang, sebelum doa, sebelum sholat atau ba'da sholat, minimal sehari 7 kali, pagi 7 kali, petang 7 kali kita baca. Apa kata para ulama? Lam tusibhu minal fakri, ndek neyak miskin dengan niki seumur hidup pun. Amin. Itu pertama. Yang kedua, Allah berikan nikmat iman dalam hatinya. Nikmat tegawai ibadah. Geger jok pegawaian si bagus, geger bilang pengajian. Maka itu efeknya. Dan dikala dia mati, Allah mudahkan lisannya untuk mengucap la ilaha. Coba bareng-bareng, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan, ya Hannanu ya Dayyanu ya Sultan, ya Hannanu ya Mannan, ya Dayyanu ya Sultan. La ilaha illallah, la ilaha, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Hannanu ya Dayyanu ya Sultan, ya Hannanu ya Mannan. Amin ya Rabbal. Apa lagi? Insyaallah. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal. Rabbana ya Rabbana zalamna
sana wa illam taghfir lana wa tarhamna amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, masih ingat si baru? Coba Nabi lupaan. Ya Hanan, ya Manan, ya Dayan, ya Sultan. Ibu-ibu lah memilih bahagia, tetap amalan nikin ditolak susah. Sebelik-belik masalah terican si Allah Ta'ala, Allah pasti berikan jalan keluar. Ini yang kita amalkan, kita mencari jalan keluar, karena yang ngasih kita masalah itu Allah. Maka kalau kita ingin tenang, kembalikan masalah itu kepada yang maha memberikan masalah dan yang maha mengatasi masalah tanpa masalah. Yo, pegadaian. Pegadaian itu meminjam sifatnya Allah. Aja nak kena mengatasi masalah tanpa masalah. Coba dia nyetor 3 bulan, telelang apa-apa, tambah masalah. Hanya Allah lah yang mengatasi masalah tanpa masalah. Kalau kita minta tolong sama makhluk, minta tolong sama manusia, maka bersiaplah untuk kecewa, karena manusia ini minal mutaghayyir. Sekarang kita beriman, bisa jadi besok kita tidak beriman. Sekarang kita bilang siap, lemak belum tentu nak tentu siap. Contoh, kenjekan masih bagus kan semeton, selaput tebeng, cerorot tebeng, kelepon tebeng, keciput tebeng, serebuk tebeng, nyengken daripada bagus. Tapi dikala mereka sudah bermasalah, pasti warna sebut cerorot suah liwat. Tetun dek, mempertetuk diri. Lamun dek karena aku. Nah inilah manusia. Makanya jangan bergantung sama manusia, bergantunglah sama Allah. Allah Ta'ala tetap bergantung. Yang punya langit bumi Allah. Tapi kenapa kita lebih sering curhat sama manusia ketimbang curhatnya sama Allah? Tidakkah Allah udah katakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'adzaka rabbuka maqaman mahmuda. Cerita sama Allah tengah malam, kentuk pintu hatinya Allah, kasih sayangnya Allah di tengah malam. Ibarat kita nelpon, lamun sedang rame jaringan yang make, maka susah ini HP bisa nyambung. Tapi di tengah malam, dikala tidak ada yang make jaringan, sinyalnya kuat, suaranya lebih jelas. Lebih-lebih dikala kita dekat dengan Allah, dikala orang sedang tertidur, dikala orang sedang nyenyak dengan istirahatnya, di situ kita bangun mendekati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Bapak Ibu saling bangunin entan dengan. Andai lamun itu sama jari juluras tengah malam, bapak bangunkan istri kita, dek bangun dek, bangunkan istri kita. Lamun den mele bangun, kata Nabi, dia percikkan air ke wajah istrinya, bangun istrinya, maka pahala bagi suami lebih besar daripada pahala berjihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bangunin istri kita. Nah terus bagaimana kalau istrinya yang duluan bangun, Bu? Bangunin suami. Kak Tuan,
uras gamak kak tuan. Bangun suaminya, apa kata Nabi? Khairum minad dunya wa ma fiha. Anden lamun tetimbang pahalan pelunggu sami ibu-ibu lebih berat daripada dunia beserta isinya. Lagu arak jamaah di Labuan Lombok bunyi, Pak Tuan, kita bangunin bapaknya. Lagu lain juluan bangun nun. Lain bangun juluan nun. Berembe lamun marak niki mbe te pejulu ni. Oh pejulu sa bangun bejuluan. Periak batur. Ya Allah. Nih deketin Allah nih. Deketin Allah. Nah kenapa? Orang-orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin dia dekat dengan Allah, semakin jauh dia merasa dirinya dengan Allah. Semakin dia ingin mengenal kepada Allah, semakin dia tidak akan mengenal Allah. Bahkan semakin dia tidak mengenal siapa dirinya. Kenapa? Karena yang ada hakikatnya hanyalah Allah. Coba nih, kita hidup nih, yang menghidupkan kita Allah. Terus yang ngasih suara Allah hingga kita bisa bersuara. Yang ngasih kita sehat hingga kita bisa sholat Allah. Yang ngasih kita hidayah embelangan tak aku diri jadi dengan soleh. Dari mana kita aku diri bahwa kita orang alim? Dari mana kita akui diri kita adalah orang baik? Kebaikan kita, kebaikan Allah. Ilmunya kita, ilmunya Allah. Hidupnya kita dari Allah. Nikmat yang kita punya milik Allah. Inna lillahi. Dari Allah akan pulang ke Allah. Maka hidup ini hakikatnya dengan rumus ini. Apa-apa tegawe, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari Allah pulang ke Allah. Makanya kita hadir Bapak Ibu malam ini, besok malam Sabtu nih ke Lek Gatep, terus malam Selasa Karang Panas, malam Karang Buyuk Piran Jagan diketahui. Nah artinya terus saja seperti itu kita dekat saja dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin kita bodoh dengan diri kita. Coba, ini hakikatnya ini kita ibadah malam ini jari sangu ilaihi raji'un. Sangu kita pulang kepada dia. Ibu-ibu sholat tahajud sangu ilaihi raji'un. Kita ngaji sangu ilaihi raji'un. Kita puasa sangu ilaihi raji'un. Orang minuman keras sangu ilaihi raji'un. Orang judi sangu ilaihi raji'un. Tinggal kita mbesi tepesangu diri. Apakah kita pesangu diri dengan yang baik ataukah yang tidak baik? Karena semuanya hakikatnya adalah sebagai bekal kita untuk pulang. Bekal kita siapapun kalau pulang pasti senang. Orang pulang pasti senang. Dengan Malaysia berhasil, dia punya pekerjaan, dia punya emas, dia punya uang, berhasil. Seneng enggak kalau dia pulang? Seneng, karena udah berhasil, modalnya banyak, bekalnya cukup. Nah sekarang kalau kita pulang ke Allah, seneng enggak? Darak bani berjawab nih. Siap tidak? Ndak siap kita lemak terus. Ya Allah. Yang pertama kata Abu Bakar, ayyakuna ala ibadati rabbih muqbila.
orang yang menjadikan ibadah kepada Allah itu yang utama, hingga dia berjalan selalu dia berpikir, ya Allah, kalau aku berjalan ke tempat ini engkau ridho apa tidak ya Rabb? Izin sama Allah, Allah dulu, ya Allah, kira-kira kalau aku buka usaha ini nyocok enggak ya Rabb? Istikharah, Allah dulu, izin sama Allah, karena yang menentukan semuanya itu Allah. Yang kedua, kata Abu Bakar, karakter manusia yang termulia di sisi Allah ayyakuna naf'ahu lil khalqi zahira, orang-orang yang dalam hidupnya selalu mampu memberikan manfaat yang baik kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, manusia terbaik adalah mereka yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain, meskipun hanya dengan segelas air putih. Angkat lamun tak bertamu Bapak Ibu, murin sugulang kopi, tapi sambutan yang paling utama. Itu cara Rasulullah. Mudi namele kopi dengan jari tamu, tapi bagaimana sambutan kita yang menjadikan tamu itu nyaman, itu ibadah di sisi Allah. Assalamualaikum, monin dengan arak ia tolek dalam manca nak sugul kena waalaikumsalam. Arak mana? Be angkat ima. Begitu kita manusia. Makanya Rasulullah innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku ni manik Nabi teutus si Allah Ta'ala nyempurnakan akhlaknya manusia. Aku tepiak jari contoh. Makanya Rasulullah itu apapun contoh terbaik adalah beliau. Sebagai apa kita Rasulullah contoh? Makanya Fatimah Az-Zahra dikala ada tamu, bagaimana adabnya Fatimah? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mun basanti sila niki lumbar melinggih jeluk kat tuan. Arak endek tujuannya, yang penting sambutan. Itu yang diajarkan oleh Nabi. Muri nyugulang kupi dan perlu lagu cara sa paling perlu. Dende gati berketuan, assalamualaikum, ada apa? Ndara adab. Meskipun hanya dengan salam mampu kita memberikan manfaat. Cara yang terbaik itu adalah anugerah terindah bagi saudara kita. Cara. Yo tiang yang potiang kena lek jamaah. Lamun masalah kakenan, masalah apapun yang pelunggu siapkan itu biasa, karena selaput rata-rata ya doang ngisi nak. Ya pun bontet-bontet tuan guru nih. Kenapa banyak? Tapi cara penyambutan itu yang paling sesungguhnya yang terbaik pada diri kita. Saya nggak iya caran baginda Rasul. Meskipun hanya memberikan manfaat. Makanya Rasul mengatakan, ande lamun dek tebau sodakoh dengan harta, sodakoh dengan ilmu, sodakoh dengan apa, paling kurang sodakoh dengan senyum. Mana-mana dek kemos ibu. Assalamualaikum. Ini mah besalam bibirna bucung. Mereka iman saling colet lagu ni jamara catut. Ini manusia tahu berbeng manfaat kepada orang lain meskipun hanya dengan satu kalimat. Adik dende gawe sak meniari ndek tekanggo manfaat. Katuan niki julu lumbar isi saplek julu manfaat. Masya Allah. Makanya dengan apa kita membuat orang lain senang, itu manfaat, pahala.
Apalagi ibu-ibu lamun tahu pihak semamen dah senang ibu. Pahala angkat bank apa-apa milik kan. Nggih? Nah, bapak nggih ni nanau. Dengar. Ayyakuna naf'ahu lil khalqi zahiran. Dia mampu memberikan manfaat kepada orang lain meskipun yang nampak hanya sedikit saja. Lagu senang dengan izin itu sudah luar biasa. Makanya namanya hidup Bapak Ibu nggih, arak doang masalah, arak doang dengan demen, arak doang dengan dek demen. Lagu lamun dengan dek demen, dendek milun dek demen jok dengan. Kalau orang tidak senang dengan kita, doakan. Jangan sampai hati kita menjadi tidak senang kepada mereka. Doakan dia, mudah-mudahan Allah beri hidayah. Iya dan dengan lagu dendek berdoa silengi. Lamun kita mendoakan keburukan kepada saudara kita, di saat kita mendoakan mereka, maka kita terlebih dahulu hina di mata Allah. Makanya kalau kita mungkin doa kita belum dikabul, mungkin kita nggak bisa berbuat baik, minimal doakan kebaikan untuk orang lain. Maka Allah berkata apa? Untukmu seperti orang yang engkau doakan. Makanya itu yang diajarkan oleh Nabi kita. Kalau ditanya ya Rasulullah, bagaimana tentang Abu Jahal? Nabi tidak pernah mengatakan Abu Jahal itu jahat. Tapi apa kata Nabi? Mudah-mudahan beliau mendapat hidayah. Coba lamun itu berempi Abu Jahal, kafir, jahat. Rasulullah enggak pernah bilang Abu Jahal orang jahat. Tapi justru apa jawab baginda Nabi kalau ditanya tentang Abu Jahal? Semoga beliau mendapat hidayah. Itu saja. Angka itu lah monarak dengan cerita sindik kena. Biasa kan ibu-ibu rempong zaman makin. Besti, kena dengar. Ada gosip terhangat besti. Yang kan telik masjid dek tekanggo haram. Lagu bareh le balik tu cerita kau. Apa kena anda? Kalau orang mengajak kepada suatu keburukan, maka nasihati dengan kebaikan. Itu manfaat. Tahu berebeng manfaat. Kan sampun tiang cerita bagaimana sejarah adanya garam kan? Okay? Bagaimana sejarah adanya garam? Karena itu oleh Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang po nara aran garam. Tahu daran garam? Pada mana? Sia. Nabi Ibrahim punya oleh-oleh itu garam. Hingga apa? Agar ada peninggalan Nabi Ibrahim kepada umat Nabi Muhammad. Tapi yang aku tinggalkan adalah kebaikan meskipun hanya sebiji garam, kata Ibrahim. Makanya makbul doanya Ibrahim. Lamun denara garam, dena ini mai apa-apa. Berembe bu? Iya. Meskipun hanya garam, tapi bermanfaat untuk kehidupan kita. Kita belajar dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Hanya garam yang beliau tinggalkan kepada umat Muhammad, tapi itu garam sangat bermanfaat kepada kita. Kita, apa yang kita tinggalkan kepada orang-orang sesudah kita akan menjadi sebutan bagi kita. Innamal mar'u hadisun ba'dah wa kun hadisan ahsanan lima wa'a, kata ulama. Kita manusia ini adalah membuat lembaran sejarah Bapak Ibu. Sejarah untuk kita tinggalkan kepada orang-orang sesudah kita. Minimal setelah kita meninggal dunia, minimal setelah kita mati, orang menyebut kita jadi orang baik. Minimal itu. Apa kata orang? Ya Allah, setelah ada almarhum dulu baru ada pengajian. Berarti almarhum baik apa tidak? Baik.
Setelah ada almarhum, kita alhamdulillah berjanjinya tetap, keliling pengajian tetap, berarti almarhum orang tapi jangan terbalik. Apa yang dengan alhamdulillah wah mati almarhum kebagus penedem teh mai petinduk teh wah mati aja. Oh nyalaan. Iya, waktu masih hidup janden butuh bebek batur. Oh nyala tuh. Yang hidup keburukannya bukan kebaikannya. Makanya nih diajarkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, berikan manfaat kepada orang lain. Yang ketiga, kalau orang ingin mulia, ayyakunan nas min syarrihi aminin. Orang-orang yang menjadikan manusia yang lain selamat dari keburukan-keburukan kita. Jadi kalau kita udah berbuat salah, jangan ajak orang lain berbuat salah, cukup kita saja. Pernah tiang masuk ceramah di penjara. Wah tiang tama penjara bapak, tetap tama penjara. Tama ceramah ngajahan. Di sini di Rutan di Mataram pernah tiang masuk sampai apa yang dibilang oleh salah seorang dari petugas dan guru, hanya satu orang yang paling jahat di sini, dia udah membunuh pak. Oh, dia udah begini. Oh, ternyata yang masuk ke selnya, ternyata dia sedang termenung. Tiang buka, selapu si kebaca, paran dia ganas lalu, selapu jampi si kebaca, berembi ada yang nurut doang nih. Subhanallah, Pak Pung Pak Mustafa encik dulah di rumahnya tepung dan bekat. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, masuk pak. Datang dia. Bapak kasusnya apa? Berat hukuman saya Pak Ustaz. Apa hukumannya pak? Seumur hidup Pak Ustaz. Oh seumur hidup. Iya. Terus saya narkoba pak. Saya ditangkap menyelundupkan narkoba. Kedua, membunuh. Ketiga, macam kena absen kesalahan. Tapi yang membuat yang tertarik sama ini orang, ada boneka yang dia taruh di pinggir tempat dia tidur. Pak, itu boneka milik siapa? Maka berurai air matanya, dia berkata, apa Pak Ustaz? Itu boneka anak saya Pak Ustaz. Boneka anak saya Pak. Nah terus kenapa bonekanya ada di sini? Dia jawab apa? Pak Ustaz, karena saya seumur hidup Pak tidak akan bisa ketemu sama anak saya Pak. Anak saya masih kecil Pak. Dikala saya kangen, rindu sama anak saya peluk boneka ini Pak. Kalau saya rindu sama anak saya, karena saya nggak bisa berjumpa. Kalaupun saya meninggal di sini, ikhlas saya. Yang penting ini boneka menjadi pengganti daripada anak saya Pak. Masya Allah, dalam hati saya. Sejahat-jahatnya manusia, mereka punya naluri yang baik dalam jiwanya. Akan ditekanggo remehang dengan. Kan dia kata orang dia jahat nih, tapi ada baiknya dalam kolbunya. Hingga tiang peluk dia, semakin dia menangis. Tiang tanya, Pak, apa niat Bapak untuk anaknya? Nelah nangis.
Napisin berjawab, Pak Ustaz, demi Allah Pak Ustaz, selama saya di penjara satu pun tidak ada waktu yang lolos untuk saya ibadah kepada Allah. Subhanallah. Ternyata Allah perbaiki dia dikala dia berada dalam penjara. Subhanallah. Yang kedua dia berkata apa, Pak? Meskipun begini jahat saya, meskipun begini brutalnya saya, seumur hidup saya dihukum seperti ini, saya ridho karena Allah. Yang penting anak saya harus masuk pesantren jadi penghafal Al-Quran. Subhanallah. Apa dalam hati saya? Alhamdulillah ya Allah, ternyata orang yang dianggap jahat punya naluri yang terbaik dalam jiwanya. Siapa yang menyangka? Akan dia tekanggo remehang dengan, oh ini pemulung nih, pemungut sampah. Bisa jadi doanya lebih diijabah lebih dulu oleh Allah daripada kita. Mungkin ikhlasnya mereka lebih tinggi daripada kita. Kita ini kan hidupnya di masjid terus misal. Kita ini kan bagus-bagus doang tahu, tapi mereka bisa mengerjakan sesuatu yang tidak bisa dikerjakan oleh kita. Itu lebihnya mereka. La tahtakir mandunaka falikulli syai'in madiyah. Jangan sekali-kali meremehkan salah satu dari ciptaan Allah, karena masing-masing orang punya kelebihan. Tiang Bapak Ibu lamun debe ketuan piresak tenyambi semen lamun tepiak jedeng masjid, apa sih kejawab? Al-Fatihah. Saya ngandek nih ya jurusan. Lagu lamun disuruh tiang berdoa aja tahu sekedik. Maka cari ahlinya, Pak Tukang. Artinya apa? Tukang lebih mulia daripada kita. Kenapa? Mereka mampu mengerjakan, membuat tempat ibadah yang tidak bisa kita buat oleh kita. Kita pun ada lebihnya di hadapan mereka. Masing-masing punya kelebihan. Jambaluan nih Bapak Ibu nih. Nah, jadi ini yang ketiga. Berusaha selamatkan orang lain dari keburukan kita. Dendek tenak dengan gawe salah, dah barang-barang kan teh. Na'udzubillahi min zalik. Yang keempat, ayyakuna amma fi aidin nasi aisan, adalah orang-orang yang tidak mau mendengarkan kesalahan-kesalahan orang lain, namun yang ada pada dirinya adalah dia mampu memandang kebaikan-kebaikan orang lain. Pandanglah orang lain dengan kebaikan, tapi jangan memandang orang lain dengan keburukan. Kita kan mohon maaf Bapak Ibu nggih, kita lebih banyak mencari aib orang, mengungkit aib orang, sementara kita tidak pernah melihat bagaimana aib kita. Meskipun kita ahli ibadah mungkin kata orang, tapi yang tahu kadar ibadah kita hanya kita dengan Allah. Makanya Bapak Ibu, orang masuk surga itu bukan karena ibadah, bukan karena amal soleh, tapi karena ridho rahmat Allah. Coba tiang nih yang berbicara nih, Zainul Huda nih, kalau kira-kira kita masuk surga itu dengan sebab amal ibadah, rasa-rasa tipis tamat surga. Ndek yakin Bapak, ndak yakin saya akan masuk surga dengan ibadah saya, berembe pelungguh. Iya, karena yang tahu kadar ibadah kita, kita dengan Allah. Yang tahu khusyuknya kita, kita dengan Allah. Iya kita sholat, khusyuk tidak. Ini sengaja nak jadi imam pula, suara melengkok-lengkok suara, sing arab bebalu lek mau jadi makmum nah. Dengan hemeno lagu hende no. Jadi kadar keikhlasan kita, kadar kekhusyuan kita yang tahu Allah.
Yang putih yang oh rasa-rasa lamun tama surga si ibadah aja. Aduh, satipis ya harapan tuh. Tapi alhamdulillah orang masuk surga karena rahmat Allah dan syafaat Rasulul. Oh, itu yang luar biasa. Yang terakhir, yang kelima, lamun tamile mulia, mana sifatnya? Ayyakuna lil mauti musta'iddan. Orang-orang yang menjadikan dalam hidupnya memperbanyak persiapan untuk kematiannya. Ini kita malam ini persiapan sangun temate, sangu mati, karena kita kan tidak tahu kapan datangnya kematian. Oleh karenanya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mari sekecil apapun kebaikan itu lakukan selama ada kesempatan kita beramal saleh. Jangan pilih-pilih kebaikannya, karena kita tidak tahu pada kebaikan yang mana amal kita paling ikhlas menurut Allah. Tidakkah kita mendengar ada cerita seorang pelacur yang masuk surga gara-gara memberi minum seekor anjing yang sedang kehausan? Kenapa? Karena itu amalnya yang paling ikhlas menarik mereka untuk masuk ke dalam surga. Kita mungkin ada duri di tengah jalan, angkat duri nike, sang iya jaga amal terpaling ikhlas. Ada orang meninggal dunia, ikut sholat jenazah, mungkin itu amal kita paling ikhlas. Ada pengajian, ikut pengajian, timak dengan ngantuk-ngantuk, sang iya jaga paling ikhlas. Marah jemaah, lamun wah datang jok pengajian pasti nak tedem, paling julu datang, paling julu tedem. Lagu wah ya kesalak teketuan si semama, lamun wah datang itu tedem, lagu makalur doa. Oleh-oleh teketuan si semama, gara-gara apa ongkat tiang si onek. Bapak Ibu, nanti di dalam surga orang yang paling rajin di majelis ilmu itu ada satu tempat namanya Darul Abror. Sebut Darul Abror nun den tahu. Oleh le pengajian den ngaji semama teketuan. Adik apa mau dengaji onek diketahu kakak. Yuk angkan dia tahu enggi tiang tedem. Apa bersentuhan tu angka iya je isi lamun demele selamat ja pacuan tan karena semama uni yau angka manosin pengajian anggi pokok iya wais mun telepon dia si semama tuan tatu ya sin pengajian ndu kuah bae uni Darul Abror aro brong nama nenek kita senin dengan kena Darul Abror iya suruh semama jaga hamenon. La ilaha illallah, kan jauh-jauh beda lagu dan kembe-kembe ibu daripada dia dengaji tima tedem-tedem iya wasilah. Nah yang penting nih Salimah niki pertama Nabi menjadikan ibadah kepada Allah paling utama. Yang kedua memberikan manfaat kepada siapapun, dan yang ketiga menghindarkan manusia dari keburukan kita sendiri, dan yang keempat menjadikan diri kita untuk pemaaf kepada orang lain, dan yang kelima mempersiapkan kematian bagi kita untuk menanam bekal, menanam amal sebagai sangu kita pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, karena niki pertama kita berjumpa di masjid niki, meskipun banyak jamaah dari Karangpanas, dari Gatep dan sebagainya yang hadir, dari Karangboyok yang hadir malam hari ini.
Alhamdulillah, inilah silaturahim kita. Mudah-mudahan berkat silaturahim tiang pelungguh, sebelum kita bubar dari tempat ini, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, tiang informasikan kepada pelungguh sami para jamaah, insyaallah pada tanggal 14 November yang akan datang kita akan ada tablik akbar di Rumah Quran Birrul Walidain di Praia, yang insya Allah akan hadir 12 ulama dari Hadramaut, Yaman, dan dari Haramain, dari Makkah dan Madinah. Yang insya Allah akan hadir Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah. Beliau adalah rektor Universitas Imam Syafi'i Muqalla Hadramaut, yang insya Allah beliau akan datang bersama para masyayikh dari Hadramaut, bersama para masyayikh dari Tanah Suci Makkah dan Madinah. Insya Allah 12 orang beliau akan datang, dan mudah-mudahan tidak ada halangan juga Buya Yahya kalau beliau tidak berhalangan, karena jadwal ini langsung dari beliau, dari kawan-kawan yang ada di Cirebon dan dari Malang, karena selesai di Rumah Quran besoknya rombongan beliau akan balik lagi ke Cirebon. Nah, jadi untuk jadwal safari dakwah beliau di Indonesia, alhamdulillah beliau tunjuk di pesantren kita di Rumah Quran Birrul Walidain hari Senin tanggal 14 November yang akan datang, nggih, pagi sekitar jam 8. Insyaallah jam 11 kita selesai, karena dari Sayyidi Syekh beliau tidak berlama-lama, dan beberapa rombongan para ulama murid-murid beliau dari Makkah dan Madinah ikut hadir mendampingi beliau, sehingga insyaallah yang sudah komunikasi dengan tiang ada 12 ulama kita yang akan hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita mengambil keberkahan, mengambil barokah dari beliau-beliau, karena kita bukan orang soleh, tapi minimal kita mengambil barokah dari orang-orang soleh. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya yang mohon maaf. Jazakumullahu ahsanal jaza. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma hdina bihidayatil ikhlas wa kaffir sayyiatina binuril ikhlas warfa' darajatina bitilawatil ikhlas ya dzal fadli wal ihsan wa najjina minan niran bikaramatil ikhlas. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana وزدنا علما وتقى يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.